Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang vertebra ataupun tulang belakang sebagai inhal dari praktikum anatomi blok 1.2. Jadi di sini ada kasusnya, yaitu seorang wanita merasa nyeri pada bagian punggungnya. A. Jelaskan struktur anatomi vertebra dari cervical, lumbal, torakal, sakrum, dan juga koksigeal. Lalu yang B, jelaskan muskuli penyusun di regiodorsum. Oke. Lanjut aja ke yang pertanyaan A. Oke. Jadi di sini struktur anatomi dari vertebra itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu di sini ada vertebra cervical yang terdiri dari 7 osa. Nah, untuk osa yang pertama atau disebut juga C1, nah itu namanya os atlas. Terus yang C2 itu os aksis. Nah, dari C3 sampai 7 itu sisanya. Nah, terus kalau misalnya lalu bagian kedua itu ada vertebra torakial yang terdiri dari T1 sampai T12. Nah, terus bagian selanjutnya itu ada vertebra lumbar yang terdiri dari L1 sampai L5. Nah, terus selanjutnya itu ada bagian sakrum. Nah, bagian sakrum ini terbagi menjadi 5 segmen dari S1 sampai 5. Dan yang terakhir itu ada bagian kecil di sini namanya koksigeal. Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagian vertebra cervical dulu. Nah, di bagian vertebra cervical itu kan dia terdiri dari C1 sampai C5. Nah, ada ciri-ciri khusus yang khas gitu ya di vertebra cervical, yaitu pertama, dia biasanya tuh ada processus spinosus. Nah, processus spinosusnya itu biasanya dia lebih kecil dibanding dibanding tulang yang ada di bagian vertebra lain. Terus dia biasanya bifida atau terbelah gitu si spinosusnya. Nah, terus juga dia tuh ada ini nih namanya processus transversus. Nah, di processus transversus ini atau penonjolannya ini dia ada tempat gitu namanya foramen transversarium untuk saluran arteri atau vena nih ya kurang arteri atau vena vertebralis yang nantinya dilewati arteri atau vena vertebralis. Terus juga dia nih di bagian sininya, di bagian foramen vertebralnya dia biasanya besar dan juga bentuk itu kayak segitiga gitu nih, kayak segitiga gitu. Terus oke. Langsung aja kita ke terus juga biasanya badannya itu, korpusnya itu kecil dan lebar. Lanjut aja kita ke os atlas atau C1. Nah, os atlas itu tadi kan aku menyebutkan kalau misalnya ciri khas di vertebra cervical itu ada processus spinosus dan corpus. Nah, tapi dia di os atlas ini nggak ada processus spinosus dan corpusnya ya. Jadi dia kayak terdirinya kayak gini. Dan dari pengamatan superior dia tuh nih di sini ada fascius articular superior. Nah, fascius articular superiornya dia tuh kayak cekung gitu, lebih cekung gitu. Nah, tapi kalau dari pengamatan inferior dia tuh lebih terlihat bulat nih di sininya. Fascius articularis inferiornya dia lebih bulat gitu. Nah, terus dia foramen vertebralnya tadi kan ya di sini dia bentuknya besar dan juga segitiga gitu, kayak segitiga gitu. Nah, terus di sini tadi ada proses transversus yang di dalamnya ada foramen transversarium yang tingginya dilewati oleh arteri atau vena vertebralis. Nah, terus juga di sini ada fascius articular superior yang nanti itu dia dilekatin oleh bersendi dengan condylus occipital membentuk articulatio atlano-occipitalis gitu. Nah, terus di bagian inferior dia tuh ada fascius articularis inferiornya juga. Nah, kalau tadi yang di superior dia bersendi dengan condylus occipitalis, kalau di yang inferior dia tuh akan
bersendi dengan facies articularis superior di C2 atau di os aksis, membentuk artikulasio atlano-aksial lateral. Nah, kalau misalnya di fovea dentis, dia akan bersendi dengan os aksis, dengan bagian di os aksis, membentuk artikulasio atlano-aksial yang medial gitu. Lanjut ke os aksis atau C2 di bagian vertebra cervical. Nah, kalau misalnya di os aksis ini dia ada namanya dens atau processus odontoideus. Nah, ini dens aksis ya, aksis. Nah, nanti dens aksis ini akan dilekati oleh ligamen apicis dentis atau namanya itu ligamen alaria. Lanjut juga di sini dia udah ada badannya ya, udah ada corpus vertebranya. Dan di sini kalau dari pengamatan superior, dia itu ada proses spinosus tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, baru di pengamatan inferior dia itu ada proses spinosusnya kelihatan, dia itu kecil dan bifida atau terbelah. Nah, di sini juga baru kelihatan ada processus transversus yang di dalamnya juga ada foramen transversarium. Ini juga dilewati oleh arteri atau vena vertebralis. Terus sini ada nah, jadi tadi kan di sini ada apex dentis. Nah, di apex dentis ini di dalamnya ada facies articularis anterior yang dia tuh pertama dilekati oleh ligamen transversum atlantis, dan yang kedua dia itu bersendi juga dengan fovea dentis atlantis. Di selanjutnya, jadi di bagian sini, di bagian ini ya, di bagian inferior, di bagian posterior, maaf, di bagian posterior ini juga ada facies articularis posterior. Tuh, dan juga di sini ada proses articularis superior. Oke, lanjut ke ke vertebra cervical C3 sampai C7. Ini kan tadi di sini ada atlas, di sini ada aksis, nah terus dari C3 sampai C7. Nah, itu dia bentuknya seperti ini, dimana dia ini ada badannya nih ya, lebih kelihatan badannya. Terus juga dia ada ini juga sama, ada processus transversus yang di dalamnya juga masih ada foramen transversarium yang nanti dilewatin oleh arteri atau vena vertebralis juga. Nah, terus di sini dia ada processus inferior articularis, dan di sini juga ada processus spinosus. Nah, tapi kalau di C3 sampai C7 di C4, di C3 sampai C6 dia itu proses spinosusnya nih, dia kayak bifida juga, sama-sama terbelah tapi dia kecil kan, pendek gitu. Nah, terus sama. Nah, terus di bagian pokoknya strukturnya tuh dari C3 sampai C6 tuh kurang lebih sama ya. Nah, tapi di bagian C7 ini dia ada perbedaan, paling beda gitu ya. Nah, dia juga disebutnya sering disebut juga prominence atau menonjol gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh pertama proses spinosus itu beda sendiri gitu dari yang vertebra cervical di atasnya. Dia tuh nggak bifida, terus dia tuh paling panjang gitu, paling menonjol. Nah, terus kan kalau yang lain tuh foramen transversarium itu kayak besar. Nah, kalau dia tuh lebih kecil. Di yang C7 ini dia lebih kecil, makanya dia hanya dilewatin oleh vena vertebralis aja, tapi sisanya untuk strukturnya kurang lebih sama. Oke. Lanjut ke bagian thoracalis. Ya kan, thoracalis itu terdiri dari T1 sampai T12. Nah,
strukturnya itu gimana? Strukturnya itu, jadi di sini dia ada korpusnya, bagian badannya itu dia lebih kayak jantung, jadi itu lebih kecil gitu. Nah, terus itu dia ada foramen vertebral juga ini di sini, tapi dia lebih kecil, lebih bulat dan kecil. Nah, terus di sini ada fovea costal superior. Terus di sini juga ada fovea costal transversus. Nah, untuk proses spinosusnya dia tuh pipih panjang dan mengarahnya ke bawah. Dia tuh mengarahnya ke bawah tuh lebih kelihatan dari pengamatan lateral. Nah, terus kan tadi di sini ada fovea costal superior di sini. Nah, terus sini ada fovea costal transversal yang ini. Nah, dia tuh nanti akan bersendi dengan tuberculum costae. Nah, terus kalau yang inferior fovea costal inferior dia akan bersendi dengan caput costae. Tuh. Nah, terus lanjut ke bagian lumbal. Nah, di bagian lumbal ini dia terdiri dari 5 bagian tulang gitu ya. Nah, strukturnya itu dia pertama ada korpusnya atau badannya. Nah, tapi badannya itu dia bentuknya lebih ke ginjal, dimana dia tuh lebih lebar dan juga lebih besar. Di sini masih ada sama-sama ada processus transversus dan ada processus spinosus. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan processus spinosus di torakial tuh dia kayak mengarah ke bawah gitu, terus kayak panjang. Nah, kayak itu dia kayak lebih pipih, terus juga mengarahnya ke belakang nih, lebih kelihatan di pengamatan lateral dia tuh lebih ke belakang kayak gini. Gitu, tapi untuk strukturnya kurang lebih sama. Nah, terus ke bagian sakrum. Jadi di bagian sakrum ini pertama ada dua pengamatan gitu. Yang pertama itu dari fascia pelvina. Nah, dari fascia pelvina dia tuh kelihatan kalau misalnya, jadi di sini ada sakrum. Nah, sakrumnya itu lebih cekung nih, kayak cekung gitu. Nah, terus juga di sini dia ada penonjolan, namanya penonjolan promontory nih. Terus juga di sini ada linea transversus nih, kayak ini linea-lineanya. Di sini kan dia terbagi menjadi 5 bagian ini, 1, 2, 3, 4 gitu, 5. Nah, terus di sini ada foramina sacral anterior. Nah, dia tuh kayak lubang-lubangnya ini nih. Ada lubang-lubangnya, dan nanti dia itu akan dilewati oleh nervus rami anterior. Nah, pengamatan selanjutnya itu dari permukaan dorsal atau bagian belakangnya. Nah, di sini tuh dia ada nih, di sini dia ada penonjolan gitu ya. Nah, penonjolan yang ada di sini itu namanya crista sakral lateral. Nah, penonjolan di sebelah sini dia tuh namanya crista sakral median. Nah, penonjolan yang ada di tengah-tengah median dan lateral ini itu namanya penonjolan intermediate atau atau crista sakral medial. Nah, terus di sini juga ada ini foramina sakral posterior. Tadi kan dia di sini yang anterior itu masuknya nervus rami anterior, kali ini di sini dia tempat keluarnya nervus rami anterior. Nah, terus sini juga ada kayak hornnya gitu. Tahu namanya itu sakral cornu. Dan di sini tuh ada kayak saluran gitu, namanya sakral hiatus. Oke, lanjut ke bagian koksigel. Di bagian koksigel itu dia terdiri dari 4 tulang ya, yang bersatu terus kayak membentuk segitiga gitu. Nah, terus yang bagian tepi bawahnya ini dia akan
bersendi dengan os sakrum atau kayak melekat dengan os sakrum gitu. Nah, terus kalau misalnya yang apexnya, bagian apexnya itu dia akan dilekati oleh tendon musculus sphincter ani externus. Oke, selanjutnya ini ya gambar dari penjelasan nomor B. Nah, muskuli penyusun regiodorsum. Jadi regiodorsum itu merupakan muskulus di antara ekstremitas atas ke tulang belakang. Tuh. Nah, yang pertama itu ada musculus trapezius. Nah, musculus trapezius itu yang ini. Dia itu insersionya di sepertiga lateral clavicula, karena di depan dari musculus trapezius itu kan ada ini ya, clavicula, melekatnya ke clavicula ya. Terus juga dia ke acromion sama ke spina scapula ya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk elevasi, rotasi, dan juga abduksi dari scapula yang ini. Dia tuh bisa mengangkat bahu dalam abduksi penuh. Dan diinervasi, musculus trapezius ini diinervasi oleh nervus 11 atau nervus accessoris. Lanjut ke muskulus selanjutnya, itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, musculus latissimus dorsi itu yang ini. Nih. Yang ini. Seret gitu ya. Dia tuh insersinya di sulcus intertubercularis humeri. Dan fungsinya untuk ekstensi, aduksi, dan endorotasi di bagian brachium. Sini, brachium. Bagian lengan atas. Dan dia diinervasi oleh musculus thoraco-dorsalis. Selanjutnya, ada musculus rhomboideus yang terbagi menjadi dua, yaitu mayor dan juga minor. Nah, mereka tuh sama-sama mereka tuh insersinya sama-sama di margo medialis scapula, dan fungsinya juga sama-sama untuk mengangkat dan aduksi dari scapula. Nah, mereka juga sama-sama diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, itu yang ada di sini nih. Musculus rhomboideus minor dan juga rhomboideus mayor. Ini sama yang ini. Oke. Lanjut ke yang terakhir tadi, musculus levator scapula. Insersinya di margo medialis scapula di atas spina scapula, dan fungsinya itu untuk mengangkat scapula ke medial ataupun menarik bahu ke belakang, kayak menegakkan gitu. Nah, dia itu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, itu tuh adanya di sini, levator scapula. Ini kan tadi dia untuk scapula, dan dia tuh ada di levator scapula, masalahnya di sini untuk menegakkan bahu gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.